Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya, Subki Abdul, dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan juga kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Warta Parlementaria kita awali dengan informasi terkait upacara peringatan Hari Santri Nasional yang diadakan di Pondok Pesantren Saadatul Darroin, Bandung, Jawa Barat. Momentum ini sebagai penegasan akan peran penting santri bagi masa depan Indonesia. Ditemui usai memimpin upacara peringatan Hari Santri Nasional di Pesantren Saadatul Darroin, Desa Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, anggota Komisi 3 DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas perhatiannya kepada dunia pesantren. Menurut Cucun, negara telah mengakui eksistensi santri, mulai dari penetapan adanya Hari Santri, penetapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, hingga terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang dana abadi pesantren. Negara melakukan tes PCR swab kepada santri-santri, negara memberikan vaksin kepada pesantren, dengan jaga santri kayaknya ini luar biasa. Inilah yang kami harapkan perjuangan-perjuangan bagaimana santri bisa eksis terus melakukan kiprah-kiprahnya terutama di tengah pandemi ini. Cucun menjelaskan, di era modernisasi sekarang ini, para lulusan pesantren mampu mewarnai dan mengisi pembangunan, menjadi aktor penting baik di ranah eksekutif maupun legislatif. Kita berharap ke depan ini, pesantren ini menjadi satu pusat andalan pengembangan ekonomi di negara kita. Di saat-saat ekonomi kapitalis ini menjadi pertanyaan, pesantren akan tampil di depan, di tengah-tengah rakyat untuk bisa menjadi sentral pemberdayaan umat. Upacara peringatan Hari Santri Nasional di Pesantren Saadatul Darroin, Desa Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dihadiri ribuan santri dan para kiai dan masyarakat ikut serta memeriahkan kirap bersama. Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan. Informasi berikut datang dari Komisi 2 DPR RI yang mendorong Kementerian Dalam Negeri menjadi leading sektor integrasi basis data kependudukan karena Kemendagri memiliki seluruh instrumen yang paling lengkap. Dalam kunjungan spesifik Komisi 2 DPR RI ke Kota Bekasi, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menilai Kementerian Dalam Negeri harus memimpin proses pengintegrasian data kependudukan karena memiliki basis data yang lengkap. Selain itu, menurut Ahmad Doli, Kemendagri memiliki aparat hingga tingkat bawah yang bisa melakukan koordinasi secara vertikal. Karena kan Dukcapil ini kan Dinas Dukcapil dia semi vertikal kan, masih ada kaitannya dengan Direktur Jenderal Dukcapil di Kementerian Dalam Negeri. Nah, supaya memang daerah-daerah itu bisa mengakselerasi, ya, mampu menyelesaikan persoalan pelayanan masalah KTP elektronik ini di masyarakatnya gitu. Anggota Komisi 2 DPR RI, Yakobus Jaki Uli, menilai sistem administrasi kependudukan di Kota Bekasi sudah lebih siap dibandingkan beberapa daerah lainnya. Jaki Uli mendorong pengelolaan basis data kependudukan di Kota Bekasi dapat menjadi acuan bagi daerah lain, sehingga Pemkot Bekasi dapat menjadi contoh bagi perbaikan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan terintegrasi. Administrasi kependudukan di sini sudah lebih siap, yang saya sudah kunjungi kemana-mana. Jadi luar biasa Bekasi ini. Tinggal kita cek pelaksanaan di lapangan saja mengenai masalah ini. Karena mereka sudah mengantisipasi mana-mana yang memungkinkan terjadinya kelambanan dan sebagainya, termasuk hambatan yang mungkin akan didapat sudah mereka antisipasi. Dari Jawa Barat, Nur Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Menjelang berakhirnya masa jabatan kepala daerah, sejumlah daerah akan mengalami kekosongan pemimpin. Sebanyak 101 daerah pada tahun 2022 dan 171 daerah pada tahun 2023 mendatang. Menanggapi kondisi ini, Komisi 2 DPR RI memastikan kekosongan jabatan akan diisi oleh pejabat pelaksana menunggu digelarnya Pilkada serentak pada tahun 2024 mendatang. Anggota Komisi 2 Agung Widiantoro mengatakan pemimpin atau pejabat pelaksana yang ditunjuk harus memiliki perhatian besar terhadap krisis pandemi saat ini. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah dengan Komisi 2 juga diperlukan guna menghasilkan keputusan penunjukan PLT yang kredibel dan capable. Tokoh-tokoh yang akan ditunjuk nanti harus memiliki kemampuan, kapabilitas,
dan juga harus bisa melaksanakan kebijakan-kebijakan secara objektif. Diberikan ruang, ada konsultasi pemerintah dengan DPR. Terkait penunjukan aparat TNI Polri sebagai pejabat kepala daerah, Agung berpendapat hal tersebut diperbolehkan sepanjang mengikuti peraturan yang sudah ada. Sepanjang memang aturan yang membolehkan, saya rasa sah-sah saja. Akan tetapi tujuannya juga harus satu, bagaimana menjaga kondusivitas daerah. Agung menambahkan akan ada perbedaan kewenangan antara kepala daerah sebelumnya dengan pejabat yang ditunjuk. Salah satunya dalam hal keuangan dan administrasi personalia yang juga harus menjadi perhatian bersama. Elisa dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari Komisi 7 DPR RI yang menilai PLTA Poso Energi Sumbangsi Perkembangan EBT setelah jeda. Berikut ini. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI menilai hadirnya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Poso merupakan sumbangsi yang besar dari Poso Energi dan juga Sulawesi Tengah untuk perkembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Ditemui saat memimpin tim kunjungan kerja spesifik Komisi 7 DPR RI meninjau PLTA Poso 1 dan PLTA Poso 2 di Poso, Sulawesi Tengah yang dipandu langsung oleh founder Poso Energi Yusuf Kala, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menuturkan dengan adanya PLTA Poso yang sudah dibangun sejak puluhan tahun lalu, masyarakat akan segera menikmati era EBT. Jadi kita sangat concern betul terhadap proyek-proyek semacam ini karena sebagaimana kita ketahui kita akan ke depan energi baru terbarukan harus menjadi tiang penyangga dalam energi kita. Kenapa? Karena memang kita sebagai bangsa dan negara selain energi itu handal, itu harus handal, tetapi juga harus yang clean and renewable energy. Sugeng menambahkan potensi pembangkit hidro di tanah air ada sekitar 42.000 megawatt, sementara yang telah dibangun tidak sampai 20%. Menurutnya, Poso Energi telah mengoperasikan PLTA Poso 1 yang mampu menghasilkan 195 megawatt, sedangkan PLTA Poso 2 sejumlah 120 megawatt. Kita juga sudah terikat dalam perjanjian Paris Agreement yang kita sudah ratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Kita akan mengurangi karbon sejumlah 29% sampai tahun 2030 ekuivalen di energi. Dari Provinsi Sulawesi Tengah, Fitian Aunilah, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pimpinan DPR RI mengapresiasi PT LEN Industri Persero yang telah mengembangkan teknologi industri pertahanan dari sisi desain dan juga teknologi. PT LEN Industri juga memiliki potensi untuk memenuhi semua kebutuhan pertahanan Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui usai meninjau PT LEN Industri Persero di Bandung, Jawa Barat baru-baru ini mengatakan teknologi industri pertahanan yang dikembangkan Indonesia sangat baik, mulai dari sisi desain maupun teknologinya, serta memiliki potensi yang bisa memenuhi semua kebutuhan pertahanan di Indonesia. Sebenarnya potensi yang ada ini bisa memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan oleh pertahanan kita. Tadi saya disampaikan ada sistem persinyalan untuk kereta api kita ada 5 besar di dunia, salah satu yang terbaik. Malah kemudian sudah untuk MRT di Singapura, di Bangladesh itu sudah dipakai sejak tahun 2015. Direktur Utama PT LEN Bobi Rashidin mengatakan, LEN akan berusaha untuk terus meningkatkan kemampuan dan penguasaan teknologi maupun desain sebagai salah satu tantangan di masa depan untuk bisa lebih baik dalam meningkatkan kualitas. Bobi juga berharap LEN bisa mewujudkan cita-cita nasional untuk bisa menjadi bangsa yang mandiri dalam teknologi ataupun industri khususnya pertahanan. Tantangan mengenai bagaimana kita meningkatkan desainnya, bagaimana kita meningkatkan juga
kemampuan dari penguasaan teknologinya. Nah, ini merupakan tantangan buat PT LN nih, supaya lebih maju dan terutama lebih cepat untuk masa depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Zikri Amin, TVR Parlemen, melaporkan. Keberadaan pinjaman online sudah sangat meresahkan. Anggota DPR RI menilai pinjaman online saat ini sudah dalam kondisi yang sangat membahayakan. Untuk itu, OJK perlu memiliki upaya yang jelas terhadap keberadaan pinjaman online ilegal ini. Masyarakat perlu mendapatkan pengetahuan dalam mengakses perbankan dan memastikan layak atau tidak mendapatkan pinjaman, sehingga tidak beralih ke dalam kegiatan jasa pinjaman online yang merugikan. Anggota Komisi 11 Ahmad Najib mengatakan akan lebih efektif jika OJK memberikan seruan, mensosialisasikan kepada masyarakat terhadap keberadaan kegiatan jasa keuangan agar tidak ada pelanggaran, sehingga masyarakat paham akan industri perbankan dan tidak mudah tergiur iming-iming pinjol ilegal. Meminta kepada OJK untuk sesegera mungkin menyisir beserta Polri terhadap pinjol-pinjol ilegal ini. Dan yang lebih penting lagi, pastikan masyarakat itu paham, mengerti terhadap industri keuangan dan perbankan. Ahmad Najib menilai peran OJK masih sangat lemah dalam hal pengawasan. OJK harus bekerja sama dengan kepolisian dalam menindak tegas, serta menerapkan penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Selain itu, OJK perlu menggandeng tokoh masyarakat dalam memberikan pengetahuan dan pendidikan dalam kegiatan jasa keuangan. OJK sesegera mungkin menata dan melakukan aksi yang langsung. Cepat, tepat, pastikan masyarakat tadi saya katakan teredukasi. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Pastikan Anda tetap bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya, permasalahan narkoba harus ditangani secara serius. Hal ini disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI saat kunjungan kerja ke Polda Maluku yang dipimpin oleh Pangeran Hairul Saleh. Anggota Komisi 3 DPR RI Heru Widodo mengatakan pentingnya koordinasi lintas sektor seperti BNN, kepolisian, Bea Cukai, serta pihak sekuritas bandara agar pengedaran narkoba di Maluku cepat dicegah. Heru Widodo meminta BNNP serta mitra terkait menyusun strategi guna memutus mata rantai peredaran narkoba di Maluku. Nah, kemudian dari hasil yang kemarin dipaparkan oleh BNNP bahwa narkoba ini di Maluku ini sudah sangat mengkhawatirkan sekali. Nah, sekiranya ini menjadi perhatian serius bagi BNNP Maluku, Polda Maluku termasuk di dalamnya. Kemudian untuk segera menyusun strategi kemudian memutus mata rantai peredaran narkoba di Maluku. Anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta menyampaikan pengedaran narkoba di Maluku sudah sangat mengkhawatirkan. Iwayan Sudirta meminta mitra terkait segera mengungkap hasil temuan dan segera menangkap bandar narkoba, khususnya di Maluku. Tapi kalau lihat data di LP, mayoritas mereka pengguna. Oleh karena itu kita nggak boleh bosan-bosan mengingatkan kapan kepolisian ini memastikan bahwa target utama jumlah narapidana, jumlah tersangka itu adalah mayoritas bandar dan pengedar. Dari Provinsi Maluku, Muhammad Syamsul Fajri melaporkan untuk TVR Parlemen. Informasi berikut ini datang dari Komisi 7 DPR RI yang mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengetatan impor baja untuk mendukung daya saing industri baja di dalam negeri. Komisi 7 melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Krakatau Steel untuk melihat langsung dan memperoleh informasi terkait proses produksi baja, khususnya fasilitas baru Hot Strip Mill 2. Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Maman Abdurrahman, mengapresiasi upaya manajemen Krakatau Steel
dalam memperbaiki kinerja perusahaan dari sebelumnya berada di posisi merugi, menjadi perusahaan baja yang berkembang dan mendatangkan keuntungan cukup signifikan pada tahun 2020 lalu. Kami berharap kepada semua pihak untuk terus mendukung upaya kita menekan impor baja demi untuk menghidupkan industri baja, produsen baja kita di Indonesia. Saya pikir itu. Anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris mendesak pemerintah mewajibkan produsen baja luar negeri menerapkan aturan standar nasional Indonesia agar tidak terjadi standar ganda yang merugikan dan menurunkan daya saing produsen baja nasional. Baja-baja yang impor ternyata tidak memenuhi SNI. Nah, ini artinya terjadi double standar kan. Harusnya justru yang di luar atau impor itu justru harus memenuhi SNI. Kenapa? Kalau kita memberikan kemudahan kepada barang impor atau baja impor, tentu mereka juga harganya menjadi lebih murah kan. Artinya penyerapan baja hasil industri di Indonesia, penyerapan di pasarnya menjadi berkurang. Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Warta Parlementaria kita tutup dengan informasi dari Komisi 5 DPR RI yang berpendapat penanganan bencana perlu membuka ruang terhadap pendekatan yang bersifat kearifan lokal serta melibatkan peran masyarakat. Ditemui usai kunjungan kerja spesifik ke kantor SAR Bandung, Jawa Barat, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Fauzi mengatakan ruang penanganan bencana harus diperluas, terutama yang bersifat kearifan lokal. Nah, khusus di tempat ini, saya pikir sih masih sedikit lebih baik dibanding tempat-tempat lain. Tinggal bagaimana ke depan Basarnas di tempat ini, termasuk mungkin di tempat-tempat lain, penanganan bencana, apapun itu jenis bencananya, ke depan itu memang harus diperluas atau diperbanyak ruang-ruang bagaimana pelatihan-pelatihan yang sifatnya kearifan lokal dari yang ada di sini itu harus lebih diutamakan. Nah, dengan kearifan lokal itu karena kita bisa membuka ruang partisipasi dari masyarakat. Fauzi mengatakan masalah lain yang kerap terjadi dalam penanganan bencana adalah jarak tempuh dari posko bencana ke lokasi kejadian. Fauzi menambahkan dengan melibatkan peran masyarakat dalam penanganan bencana akan memperluas ruang gerak penanganan sehingga dampak yang ditimbulkan bisa diminimalisir. Nah, dengan kita melibatkan masyarakat, ruangnya kita berikan lebih besar, ya insya Allah bisa kita minimalisir dampak dari bencana itu ke yang lebih besar gitu. Dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.